Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Sagita dengan NPM C1C020020, mata kuliah akuntansi keuangan 1. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi sebelum masuk ke akuntansinya, saya akan menjelaskan bahwa ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, kemudian yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Nah, apa sih perbedaan dari 3 jenis perusahaan tersebut? Maka jawabannya itu pertama kita lihat dari aktivitas operasionalnya. Untuk perusahaan jasa, maka aktivitas operasionalnya adalah memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Sebagai contoh seperti perusahaan jasa fotokopi atau perusahaan jasa akuntan. Itu memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya. Sedangkan untuk perusahaan dagang, itu aktivitasnya adalah memberi barang dagang dan menjual barang dagang tersebut tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Misalkan toko elektronik di Suprapto itu adalah contoh dari perusahaan dagang. Dia membeli barang elektronik di Grosir Glodok Jakarta dalam bentuk barang elektronik, misalnya televisi, kemudian sampai di Bengkulu barang elektronik itu dijual langsung tanpa mengubah bentuknya. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang aktivitasnya adalah membeli, tetapi yang dibeli itu bukan barang dagangan, tapi yang dibeli itu adalah bahan baku. Nah, bahan baku itu nanti akan diproses menjadi barang jadi melalui tahapan produksi, dan yang dijual itu adalah barang berupa barang jadi. Nah, sebagai contoh, misalkan pabrik tahu dalam skala kecilnya itu kan yang dibeli itu kedelainya, kemudian diproses melalui tahapan produksi menjadi tahu dan tempe, dan yang dijual itu adalah berupa tahu dan tempe, bukan kacang kedelainya. Nah, untuk skala besarnya, perusahaan manufaktur itu banyak. Bisa dilihat sebagian besar perusahaan yang muncul di Bursa Efek Indonesia itu sebagian besar adalah perusahaan manufaktur. Nah, untuk contohnya, misalkan periode Astra Internasional yang bergerak dalam memproduksi motor merek Honda. Karena yang dibeli adalah bahan baku dari proses dalam pabrik menjadi suatu kendaraan. Nah, kendaraan yang dijual itu adalah contoh dari perusahaan manufaktur. Untuk perbedaan dari kedua pendapatan pada perusahaan jasa itu disebut sebagai pendapatan jasa yang akan diperoleh ketika perusahaan sudah selesai memberikan pelayanan jasa. Maka disebut namanya pendapatan jasa, baik uang yang sudah diterima atau belum diterima. Kita sudah memberikan layanan jasa, maka kita sudah boleh mengakui adanya pendapatan jasa. Ingat, kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, hasil pendapatan dari hasil usahanya itu disebut penjualan. Jadi, perusahaan akan mengakui adanya penjualan ketika barang sudah diserahkan kepada pembeli. Nah, apakah pada saat itu dia menerima uang atau belum? Nah, jawabannya, jika barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka perusahaan akan mengakui sebagai penjualan. Jadi, bedanya kalau perusahaan jasa kita menyebut namanya service revenue, tapi kalau pada perusahaan dagang dan manufaktur kita menyebutnya adalah sales revenue atau cukup sales dalam bahasa Indonesia yang artinya penjualan. Nah, jika ditanya apa sih saldo normal dari penjualan? Nah, saldo normal dari penjualan itu sama dengan saldo normal dari pendapatan, yaitu bersaldo normal di kredit, karena dia sama-sama merupakan pendapatan. Nah, bedanya jika penjualan itu untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, jadi pada perusahaan jasa kita mengenal adanya persediaan, tapi persediaan itu pun disebut persediaan barang habis pakai atau kita kenal dengan perlengkapan. Nah, apa sih perlengkapan atau barang habis pakai pada perusahaan jasa itu? Jawabannya adalah barang yang Anda gunakan untuk mendukung layanan jasa atau untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Jadi, jika ditanya ada atau tidak persediaan pada perusahaan jasa, jawabannya itu ada, tapi dalam bentuk perlengkapan atau barang habis pakai yang digunakan untuk memberikan layanan jasa atau untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan dagang, di samping dia memiliki perlengkapan atau barang habis pakai untuk mendukung layanan operasionalnya, dia juga mempunyai persediaan dalam bentuk barang dagang. Nah, yang dikatakan barang dagang itu apa sih? Nah, jadi barang dagang itu adalah barang yang dibeli oleh perusahaan dagang
yang akan dijual kembali untuk menghasilkan penjualan atau menghasilkan pendapatan. Nah, itulah yang dinamakan persediaan barang dagang. Jadi, jika ditanya, persediaan barang dagang itu masuk ke kelompok apa? Jadi, jawabannya itu masuk ke kelompok aset, tepatnya pada aset lancar. Nah, kapan sih persediaan barang dagangan itu memberikan manfaat bagi perusahaan dagang? Maka jawabannya, ketika barang dagangan tersebut telah terjual. Kenapa sih dikatakan dia telah memberikan manfaat? Karena setelah terjual, maka perusahaan akan memperoleh cash jika seandainya penjualan itu secara tunai, atau perusahaan itu akan memperoleh piutang atau mengakui utang dulu, kemudian piutang barusan akan menghasilkan cash. Nah, itulah bukti bahwa persediaan itu dikatakan sebagai aset. Nah, perusahaan manufaktur, pada perusahaan manufaktur, persediaan itu terbagi menjadi 3. Di samping dia juga memiliki perlengkapan atau barang habis pakai, dia juga memiliki 3 jenis persediaan. Yang pertama itu adalah persediaan bahan baku. Apa sih yang dikatakan dengan persediaan bahan baku? Nah, persediaan bahan baku itu ialah persediaan berupa bahan yang dibeli oleh perusahaan yang akan diolah kembali melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Jika ditanya, persediaan bahan mentah atau bahan baku ini masuk ke kelompok mana? Nah, jawabannya itu masuk ke kelompok aset, tepatnya masuk ke kelompok aset lancar, karena dia masuk ke kategori persediaan. Nah, jika ditanya kapan persediaan bahan baku ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan manufaktur, nah jawabannya bukan ketika bahan baku itu dijual. Ingat, perusahaan manufaktur itu membeli bahan baku bukan untuk dijual. Jawabannya yang tepat adalah ketika bahan baku itu dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Nah, disitulah dikatakan dia dapat memberikan manfaat. Yang kedua itu ada persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses itu adalah persediaan dalam bentuk barang yang sampai dengan akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan, persediaan itu belum selesai menjadi barang jadi dan akan dilanjutkan lagi pengerjaannya pada periode berikutnya dan akan kembali menyerap biaya produksi. Jadi, ketika Anda ingin menghasilkan bahan baku menjadi barang jadi, maka harus melalui proses tahapan produksi dan akan menyerap biaya produksi kembali. Nah, produksi itu meliputi apa saja sih? Nah, jawabannya biaya produksi itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang ketiga itu ada persediaan barang jadi. Nah, apa sih yang disebut dengan persediaan barang jadi? Nah, persediaan barang jadi itu adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan atau pelanggan. Nah, mengapa saya pisahkan persediaan barang yang siap dijual dengan persediaan barang yang akan diserahkan kepada pemesan? Nah, jawabannya karena pada perusahaan manufaktur ini ada jenisnya. Ada perusahaan manufaktur yang akan berproduksi kalau ada pesanan, ada juga perusahaan manufaktur yang akan tetap berproduksi karena dia tujuannya untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Nah, untuk contohnya, seperti perusahaan mebel, perusahaan itu baru akan memproduksi meja atau kursi dan sebagainya jika ada pesanan. Dan ada juga perusahaan manufaktur itu berproduksi yang dasarnya bukan pesanan, misalkan seperti perusahaan roti. Perusahaan roti itu akan tetap berproduksi meskipun tidak ada pesanan, karena yang menjadi dasar mereka untuk berproduksi adalah karena mereka ingin menghasilkan barang itu akan mereka sebarluaskan ke pasar. Kemudian perusahaan jasa itu beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi, sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau HPP dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.